Terlahir sebagai anak satu-satunya di tahun 1998, membuat Amarjit Sada menjadi putra kebanggaan orang tuanya. Harapan yang besar dari kehadirannya membuat dia sangat dimanja. Tapi rupanya, Amarjit tumbuh menjadi anak yang mudah tantrum dan temperamental. Di usianya yang belum sampai 7 tahun, Amarjit memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan menyendiri. Semakin hari, Amarjit semakin pendiam dan lebih banyak termenung. Suatu hari, beberapa tetangganya mengajak Amarjit bermain, tapi Amarjit malah marah dan berteriak sekeras-kerasnya. Kedua temannya sampai berlari ketakutan dan menjauhi Amarjit sejak saat itu. Ketika Amarjit menginjak usia 7 tahun, adik ibunya yang bernama Mina mendatangi kediamannya. Rupanya, Tante Mina berniat untuk menitipkan putranya yang baru berusia 6 bulan, karena dia dan suaminya akan pergi bekerja di kota. Ibu Amarjit bersedia untuk mengurus keponakannya. Tapi keluarga Amarjit hanya mampu untuk menghidupinya selama 1 bulan. Adiknya berjanji untuk mengirimi gaji pertamanya, agar kakaknya dapat membeli keperluan bayinya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, sampai ibunya menitipkan si bayi pada Amarjit ketika pergi ke pasar. Begitu ibunya pergi, Amarjit memulai aksinya dengan mencubit si bayi yang sedang tertidur, hingga membuat bayi itu terbangun dan mulai menangis. Rupanya hal itu memberikan rasa senang pada Amarjit. Dia lalu menarik kupingnya dan si bayi mulai berteriak. Karena kesal dengan suara teriakan sepupunya, Amarjit malah mencubit bayi itu hingga tak bernyawa. Sepulangnya dari pasar, ibunya kebingungan karena tidak melihat keponakannya. Dia lalu menanyakan si bayi pada Amarjit. Alangkah terkejutnya ketika Amarjit hanya tersenyum lalu menarik ibunya ke tengah ladang untuk menunjukkan lokasi kuburan si bayi yang dia gali sendiri. Ketika ayahnya pulang, ibunya segera menceritakan kejadian itu. Ayahnya yang terkejut segera mengkonfirmasi hal itu pada Amarjit. Rupanya Amarjit bercerita dengan bangga kalau dia memukul kepala sepupunya menggunakan batu bata. Ayahnya yang marah langsung menampar putranya. Orang tuanya memutar otak bagaimana menghadapi Mina untuk menyampaikan berita kematian bayinya. Sayangnya, karena mereka merasa Amarjit belum mengerti mana yang salah dan yang benar, mereka akhirnya mengarang cerita kepada Mina dengan beralasan kalau putranya meninggal karena kecelakaan. Amarjit yang mendengarkan alasan orang tuanya dari balik pintu hanya tersenyum senang karena merasa tindakannya dibenarkan. Tidak sampai 1 tahun kemudian, ibunya melahirkan seorang bayi perempuan. Amarjit segera merasa tersingkirkan, sebab kebahagiaan dan perhatian orang tuanya berfokus kepada adiknya. Dia dapat duduk berjam-jam untuk memperhatikan adiknya yang baru lahir. Pada suatu hari, ibunya yang kelelahan berniat untuk tidur siang sebentar. Dia kemudian menitipkan bayinya pada Amarjit, dengan keyakinan kalau Amarjit dapat bertindak sebagai seorang kakak. Sayangnya, keputusan ibunya ternyata salah. Ketika dia terbangun, didapati kalau putrinya sudah tidak bernyawa. Dia langsung tahu kalau Amarjit adalah pelakunya. Ketika ditanyakan, Amarjit hanya tersenyum. Ibunya berteriak histeris sampai menarik perhatian tetangga. Tetangga kemudian berdatangan dan menanyakan apa yang terjadi. Mereka semua terkejut dan menyarankan keluarga Amarjit untuk membawa putranya ke polisi. Amarjit malah bertanya, apa yang salah dari membunuh seorang bayi? Lagi-lagi karena rasa sayang dan merasa kalau Amarjit masih anak-anak, orang tuanya memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Walaupun pada akhirnya tidak ada hukuman maupun tindakan yang diambil atas kejahatan Amarjit. Hal itu membuat para tetangganya menjauhi keluarga Amarjit. Sekitar 1 tahun kemudian, Amarjit yang sedang berjalan-jalan di desa mendengar suara bayi dari dalam ruangan kelas di sebuah sekolah. Dia mendekati sumber suara dan mengintip ke dalam kelas yang kosong. Rupanya, ada seorang bayi yang sedang bermain sendirian. Amarjit segera tersenyum dan kembali melakukan pembunuhan ketiganya. Ibu si bayi yang baru kembali dari pasar langsung panik ketika mendapati bayinya menghilang. Dia pikir meninggalkan bayinya di sekolah merupakan tempat yang paling aman. Tapi ternyata nasib berkata lain, sebab di desa itu ada Amarjit. Si ibu langsung mengetahui siapa dalang di balik hilangnya putrinya. Dia segera mendatangi Amarjit dan menanyakan keberadaan bayinya sambil menangis. Amarjit tersenyum bangga dan mengatakan kalau putrinya telah tewas. Warga yang marah segera menangkap Amarjit dan membawanya ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan psikolog menunjukkan kalau Amarjit mengalami gangguan emosi yang menimbulkan pola perilaku mengganggu, agresif, dan kasar. Amarjit juga diketahui tidak dapat membedakan benar dan salah. Karena usianya ketika itu baru 8 tahun, maka Amarjit tidak dapat dipenjara.
Dia hanya ditahan di rumah anak sampai usianya 18 tahun, yang berarti Amarjit sudah melenggang bebas sejak tahun 2017. Banyak kabar yang mengatakan kalau Amarjit telah mengganti namanya menjadi Samarjit. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.